Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 19 akan membahas mengenai tahapan kegiatan surveillance kesehatan pada penyakit tumor. Perkenalkan, nama saya Dina Arifa Maulidia dengan NIM 2219121200012 dari angkatan 2022. Saya Indah Purnamasari dengan NIM 2110912120001 dari angkatan 2021. Saya Asyifa Aulia Rahmini dengan NIM 2210912120007 dari angkatan 2022. Saya Mahanida Tita Sinumpul dengan NIM 22109121200004. Yang pertama yaitu ada pengertian dan tujuan dari surveillance kesehatan. Surveillance kesehatan sendiri diartikan sebagai kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan kepada tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Kemudian, untuk tujuan dari dilaksanakannya surveillance kesehatan adalah agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Selain itu, surveillance juga bertujuan untuk mengetahui data faktor resiko dan perubahannya, serta informasi perkembangan aktivitas dan tindak lanjut dini terhadap faktor risiko. Kemudian, hasil surveillance tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan program yang efektif. Salah satunya adalah promosi kesehatan. Baik, selanjutnya adalah definisi dari tumor. Tumor adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan sel-sel secara abnormal yang terjadi di dalam tubuh kita. Sedangkan tumor itu dibedakan menjadi dua, yang pertama tumor jinak dan yang kedua tumor ganas. Yang pertama, kita membahas tumor jinak dulu. Tumor jinak adalah tumor yang tidak dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi jika tumor jinak ini sudah ada di satu titik, dia tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya, sehingga tumor ini tidak membahayakan nyawa manusia. Yang kedua tadi, tumor ganas. Tumor ganas ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi jika suatu tumor ganas sudah ada di satu titik, dia dapat menyebar ke titik lain sehingga dia semakin berkembang dan dapat membahayakan nyawa manusia. Jadi tumor ganas ini biasanya disebut dengan kanker. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari nih apa itu definisi penyakit tumor dan seberapa bahayanya penyakit tumor ini, bahkan sampai ke jenis-jenis dari penyakit tumor. Selanjutnya adalah bagaimana tahapan-tahapan surveillance kesehatan pada penyakit tumor ini. Yang pertama yaitu dilakukan tahap pengumpulan data dulu. Yang pada tahap pengumpulan data ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu data yang bersumber dari sumber data primer atau sumber data yang sekunder. Nah, data primer ini biasanya berupa pengukuran personal yang kita lakukan, yaitu di mana kita turun ke lapangan untuk meneliti mengenai penyakit ini, berapa jumlah sampelnya dan lain sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder adalah di mana kita sebagai peneliti itu mengambil sumber mengenai penyakit tumor itu dari sumber-sumber yang ada di puskesmas, baik rumah sakit, serta laboratorium. Pengolahan data dapat dilakukan dengan berbagai cara di aplikasi komputer karena komputer merupakan salah satu sarana penunjang dalam membantu dunia pekerjaan yang dapat menyediakan sistem dan juga dapat menghasilkan informasi secara cepat dan efisien. Pengolahan data tumor sangat penting dalam dunia medis karena dapat membantu dalam pemahaman, diagnosis, perawatan, dan penelitian lebih lanjut mengenai penyakit tumor atau kanker. Beberapa aspek dalam pengolahan data tumor yaitu yang pertama, pengumpulan data pasien, data analisis, data histopatologi, dan data genetik molekuler. Dua, penyimpanan seluruh data yang disimpan dalam sistem informasi yang aman. Tiga, integrasi data, lalu yang terakhir adalah analisis data. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Nah, analisis data ini merupakan salah satu tahap yang ada di dalam surveillance, di mana di tahap analisis data ini adalah proses untuk memeriksa, mengeliminasi, dan menelaah lebih dalam lagi mengenai data yang telah diolah untuk menarik kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, proses ini juga dilakukan untuk menemukan tema tersirat yang ada di dalam data sehingga dapat membuat rincian upaya untuk merumuskan dugaan awal atau hipotesis. Analisis data pada penyakit tumor ini juga dapat dilakukan secara manual dan juga menggunakan bantuan software sistem informasi surveillance penyakit tidak menular. Nah,
Nah, hasil analisis data surveillance untuk penyakit tidak menular ini digunakan menggunakan pendekatan berbasis pada posyandu. Yang digunakan adalah perbandingan faktor risiko, cakupan kunjungan posyandu, dan juga jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan. Faktor risiko yang dapat dianalisis dalam penyakit tumor ini adalah genetik, hormonal, lingkungan, dan juga fisiologis. Yang selanjutnya yaitu ada interpretasi data. Interpretasi data adalah metode penafsiran data yang dilakukan untuk mencari hasil dari sebuah proses penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan. Beberapa tujuan dari interpretasi data antara lain yaitu yang pertama, untuk deskripsi atau menggambarkan, yaitu analisis yang menggunakan teori-teori dan desain organisasi yang telah ada pada suatu disiplin ilmu. Biasanya data yang disimpulkan adalah hasil dari olah statistik. Misalnya, pada kasus pasien gastrointestinal stroma tumor di RSUP Dr. Muhammad Hussein, Palembang, yaitu hubungan lokasi tumor dengan grup prognostik WHO dengan p-value 1,0000. Lalu diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang menyebarkan informasi dan dapat memberikan arahan dalam menentukan besar masalah, sebab akibat dari suatu kejadian penyakit, kecenderungan suatu keadaan, dan penarikan kesimpulan sebagai dasar respon yang akan diambil. Diseminasi informasi tumor bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman pendidikan mengenai penyakit tumor, serta mempromosikan pencegahan, deteksi dini, perawatan, dan dukungan yang lebih baik bagi mereka yang terkena penyakit tumor itu. Selanjutnya adalah upaya pencegahan penyakit tumor. Nah, seperti yang kita ketahui, penyakit tumor itu adalah penyakit membunuh baik secara global maupun nasional. Dan sebagian kasus itu tidak menunjukkan adanya gejala. Nah, maka dari itu diperlukan adanya upaya pencegahan penyakit tumor ini. Nah, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu adalah dengan deteksi dini penyakit tersebut. Pengetahuan yang cukup dan sikap yang positif itu sangat dibutuhkan untuk upaya pencegahan penyakit tumor. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi terkait tahapan kegiatan surveillance kesehatan pada penyakit tumor. Saya bersama kelompok 19 memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan ataupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.